Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 1905-12-14-043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Di video kali ini saya akan mempraktikumkan VPN Client to Office dan VPN Office to Office dengan JNS Free. Dan untuk yang praktikum yang pertama, yaitu praktikum VPN Client to Office dengan JNS Free. Praktikum Virtual Private Network Client to Office ini bertujuan untuk mengetahui cara VPN Client to Office dan mensimulasikan VPN BPTP Client to Office. Untuk percobaannya, ini skenario-nya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN Client to Office. Ini adalah gambar skema jaringan VPN Client to Office. Ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router A, RA, yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjar.formosa.sejati.co.id. Langkah percobaannya yang pertama, kita konfigurasikan dulu koneksi internet di jaringan PC client dengan men-sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox Source Only Adapter. Ini sudah saya share. Sharing ini kita allow, lalu pilih VirtualBox Source Only Network. Lalu setelah sharing berhasil, interface VirtualBox Source Only Adapter akan diberikan IP secara otomatis 192.168.137.1. Ini. Lalu kemudian kita buat skema jaringan seperti ini dengan cloud, ethernet, switch, lalu ada router dan 2 PC WinXP. Hubungkan router ke komponen cloud interface menggunakan VirtualBox Source Only Adapter. Ini saya sudah buat skemanya di JNS3-nya. Ini routernya saat dihubungkan ke cloud ini menggunakan portnya itu VirtualBox Source Only Network. Ini cloudnya ini kita dikonfigurasi. Jika belum ada VirtualBox Source Only Network, di show. Di sini nanti akan ada VirtualBox Source Only Network dan ditambah aja atau di add. Kita jalankan. Kita tunggu. Nanti setelah running, kita konfigurasi router dari Winbox PC1. Kita tunggu aja. Kita configure router dari Winbox PC1. Ini PC1 ya. Kita masuk ke Winbox. Kita connect. Oke. Buat IP DHCP client di Ether 1. Ini ya, ini sudah saya buat. Caranya tinggal kita add lalu Ether 1 lalu klik OK. Nah, pastikan sudah mendapat IP 192.168.137. XXX ini antara 2 sampai 254. Di sini saya 166. Lalu lanjut. Langkah selanjutnya itu tambahkan IP address di interface Ether 2 ini dengan IP 192.168.25.1/24. Sini itu addressnya tinggal ditambahin aja interface-nya Ether 2, lalu addressnya 192 ini /24. Lalu tinggal klik OK, lalu muncul di sini.
Setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Sekarang kita ke DNS. Ini kita allow, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita create NAT dengan change source NAT out interface-nya ini. Maka IP firewall, lalu kita create ini ya, general source NAT, lalu out interface-nya pilih ether 1 dan action-nya pilih password, lalu klik OK. Ini ya, udah ada. Lanjut yang ketujuh, langkah ketujuh buat DHCP server di Ether 2. Kita ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup. Ini pilih aja 2, lalu diklik next sampai ini nanti muncul di sini Ether 2. Oke, lanjut, pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable atau dengan mengetikkan perintah. Kita ketik perintah ipconfig di command prompt. Renew, kita renew IP-nya. Renew. Oke, ini sudah di renew ya. Lalu di PC2 sama, kita renew ipconfig /renew spasi. Oke, ini juga dari kita renew di PC1 dan PC2. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu pastikan PC1 dan PC2 sudah tersambung dengan internet. Bisa pakai browser atau di command prompt. Ini saya coba di command prompt aja. ping 8888. Ini untuk mengecek apakah sudah terkoneksi belum di internet. Nah, ini udah ya, udah tersambung ke internet PC1. Kita coba PC2. Ping 8.8.8.8. Ini juga sudah tersambung ke internet PC2. Lalu lanjut aja ke poin 2.2, cek koneksi dan trace route dari PC ke kantor. Pastikan PC1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan melakukan perintah ping kemjar.formosasejati.co.id. Kita ini ke PC1, balik lagi ke PC1. Tapping kemjar .formosasejati.co.id. Oke, ini juga sudah terhubung ya ke kemjar Formosanya. Lalu lakukan penelusuran rute dari PC1 atau klien ke router Office dengan melakukan perintah reset kemjar Formosa sejati.co.id. Ini kita tunggu aja, ini masih tracing route ke kemjar Formosanya. Catatan di sini, hasil trace route setiap pengujian panjang route dan router yang dilewati dapat beda-beda tergantung ISP yang digunakan oleh PC klien. Ini tergantung ya panjang pendeknya. Ini masih terus. Kita tunggu aja sampai selesai.
Oke. Oke, ini trace-nya sudah komplit. Lalu untuk langkah selanjutnya, langkah ke-12 yaitu lakukan pengecekan koneksi ke server kantor dengan IP-nya ini dari PC1 dan PC2. Oke, kita coba di PC1. Ping 192.168.50.2. Ini request timeout ya. Lalu kita coba di PC2. Semuanya request timeout. Karena ini catatan ya, di sini. Dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 ini merupakan IP private dan berada di belakang firewall NAT router kantor sehingga tidak dapat dijangkau dari internet. Makanya ini kita coba ngeping di PC1 dan PC2 tadi. Nih, nggak bisa. Oke, kita lanjut aja, kita konfigurasi VPN client di PC. Buat koneksi VPN client di PC1 seperti langkah berikut. Kita ke PC1, kita ke network connection, lalu kita create a new connection, kita next, kita pilih connect to the network at my workplace. Ini kita pilih VPN connection atau virtual private network connection. Kita next, company name di sini sini contohnya Kemjar. Next, hostname-nya kemjar.formosa.sejati.co.id. And next, add a shortcut, finish. Ini bisa dimasukkan username-nya Kemjar 1. Passwordnya juga sama, Kemjar 1. Kita save, next. Oke, ini sudah ada ya shortcutnya. Jika terkoneksi, cek dengan perintah ipconfig apakah ada IP baru yang tercipta. Oke, kita ipconfig. Ini ya, 172.18.18.196. Harusnya ada IP baru itu 72.18.18.x. Ini ya IP barunya. Lalu lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2. Amati hasil perbedaannya. Kita balik lagi ke langkah 12 terlebih dahulu. Lakukan pengecekan, kita cek koneksi. Kita ping 192.168.50.2. Seharusnya sudah bisa, tuh bisa nggak reply karena ini di PC1 kan tadi kita sudah mengonfigurasi VPN-nya ya, supaya bisa masuk ke server kantor. Kita coba di Mozilla-nya, kita ke web browser-nya. 192.168. Nih, sudah bisa ya, selamat datang di web Kemjar. Lalu untuk PC2, kita coba apakah bisa juga. Harusnya tidak bisa. 68.50.2. Nah, dia akan request timeout karena tadinya kita cuman ngebuat VPN-nya di PC1. Lalu balik lagi ke yang langkah 11, lakukan penelusuran root dari PC1 perintah ini. Ini kita coba ke PC1 dulu, kita trace search. Kita pakai IP-nya aja 192.168.50.2.
92.168.1.50.2. Nah, sekarang dia tracing route-nya lebih pendek daripada sebelum pakai VPN di PC 1. Sekarang kita coba perbedaannya di PC 2. Reset 192.168.50.2. Nah, dia akan lebih panjang daripada PC 1 yang sudah di VPN PC 1, karena PC 2 kan belum kita VPN kan. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum VPN Office to Office dengan JNS3. Ini bertujuan untuk mengetahui cara VPN Office to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Untuk percobaannya, skenarionya, sebuah kantor cabang RB yang hendak melakukan VPN ke kantor pusat atau RA. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjarformosa.sejati.co.id. Untuk langkah percobaannya, untuk langkah yang 2.1 dan 2.2 itu sama percobaan VPN client to office, sama seperti sebelumnya. Kita lanjut aja ke 2.3. bedanya cuma di 2.3. Nih, konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Kita buat koneksi VPN dari router kantor cabang atau RB seperti langkah berikut. Kita ke PC 1. Ini sebelumnya kita disconnect dulu. Kita hapus saja. Terus kita ke Winbox. Ke PPP, lalu ke PPTP client, connect to kemjar.formosa.sejati.co.id. Usernya kemjar1, passwordnya kemjar1. Oke. .co.id. Oke. Error. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu jika sudah berhasil terkoneksi, cek IP pada menu IP address. Apakah sudah terbentuk IP baru? Ini ya. Ini PPTP out interface-nya kita ganti biar sama. Ini kita ganti aja PPTP kemjar. Oke. IP address ini sudah muncul ya IP barunya. Apakah sudah bentuk IP baru? Dalam simulasi ini akan muncul IP baru 17.18.18.x/24. Oke. Ini ya. Lanjut. Buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti gambar berikut. IP link
IP root selalu ke kita plus DST address-nya kita isi 192.168.50.0/24 gateway interface nya ini PPT Kemjar, lalu oke ini ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita create NAT dengan konfigurasinya seperti ini, ke IP lalu firewall, tadi kita ke ini, kita generalnya ini chainnya source NAT, out interface-nya PPT Kemjar, lalu untuk action-nya kita pilih masquerade. Oke, sudah. Lalu lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2 dan amati hasil perbedaannya. Balik lagi ke langkah 12. Kita cek. Kita ping PC1 192.168.50.2. Oke, ini sudah tersambung ya. Kita coba di Mozilla-nya. Ini juga sudah tersambung. Lalu untuk PC2-nya, apakah juga bisa tersambung? Walaupun tadi kita ngebuat VPN-nya itu di PC1, kita coba di PC2 68.50.2. Ya, ternyata juga bisa nyambung juga, karena tadi kan yang kita konfigurasi VPN-nya itu kan untuk routernya, bukan hanya untuk PC1-nya. Jadi otomatis SIM2-nya juga bisa terkoneksi, tersambung ke server kantor. Kita coba di web browser. Ya, sudah bisa. Untuk langkah 11, lakukan penelusuran rute dari PC1 atau klien ke router Office dari PC1 dan PC2. Kita reset dulu di PC1. 192.168.50.2. Ini IP server kantor tadi. Ya, ini jadi lebih pendek. PC2 sama harusnya. Kedua. Ya, sama pendek, tidak seperti sebelumnya ya. PC2 ini yang tadi sebelum kita VPN routernya, PC2 itu tracingnya lebih panjang. Sekarang setelah di VPN routernya PC1 dan PC2 ini pendek tracingnya. Oke, jadi sekian untuk praktikum VPN Office to Office di JNS3. Demikian. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.